Siapa sih yang tidak menghasilkan sampah dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari sisa makanan, botol, plastik, kertas, hingga limbah cair dekat dengan kehidupan kita. Sampah merupakan masalah sehari-hari dan berjalan sepanjang tahun. Kian hari, jumlah sampah semakin banyak. Dilansir dari indonesia.go.id, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.000 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Mengerikan bukan? Santer di telinga warga DIY berita mengenai Jogja Darurat Sampah atau Tagar Save Piungan. Jumlah sampah yang menumpuk di salah satu TPS di Yogyakarta ini menunjukkan bahwa jumlah sampah semakin tidak terkendali. Jika dibiarkan, sampah yang menumpuk akan mengakibatkan polusi lingkungan dan juga mengganggu masyarakat. Sebagai bagian dari lingkungan, kita dapat berkontribusi mengurangi penumpukan sampah ini. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep zero waste living dalam kehidupan sehari-hari. Pernah mendengar istilah ini bukan? Atau Anda masih kurang paham dengan maksudnya? Daripada bingung, mari simak video ini. Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai secara lebih bijak dengan maksud untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuan dari gerakan ini adalah agar sampah tidak berakhir di TPA, menjaga sumber daya, dan juga melestarikan alam. Zero waste memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, refuse atau menolak. Kedua, reduce atau mengurangi. Ketiga, reuse atau menggunakan kembali. Keempat, recycle atau mendaur ulang. Dan yang kelima, road atau memusuhkan sampah. Gerakan zero waste dimulai dari refuse, reduce, dan reuse. Saat benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk 3 hal tadi, baru dilakukan recycle dan road. 5 prinsip ini dapat menjadi pedoman yang mengarah pada kehidupan tanpa limbah dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Lalu muncul pertanyaan lain, bagaimana caranya saya bisa hidup tanpa menghasilkan limbah? Masa bisa sih hidup tanpa plastik? Tentu saja Anda bisa memulai hidup minim limbah dengan langkah-langkah mudah. Langkah pertama, manfaatkan barang yang sudah tidak dipakai. Tidak harus membeli barang baru untuk mendukung gaya hidup zero waste. Kita bisa memanfaatkan barang yang ada di rumah untuk digunakan berulang kali. Misalnya, mengubah baju bekas menjadi tas belanja. Dengan begitu, kita bisa mengurangi limbah dan tidak perlu menambah jumlah barang yang ada di rumah. Langkah yang kedua, kurangi sampah saat kita makan. Loh, kurangi sampah saat makan? Yap, betul sekali. Kita bisa mengurangi limbah saat makan dengan selalu membawa wadah makanan dan alat makan sendiri. Dengan begitu, bungkus makanan yang terbuat dari plastik atau kertas bisa dikurangi. Sambil mengurangi sampah, kita bisa menjaga kebersihan dari tempat dan alat makan kita. Selanjutnya, selalu berpikir sebelum membeli. Kita pasti sering tergoda untuk membeli suatu barang entah karena lucu atau menarik, padahal barang tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita dan berakhir menumpuk di rumah. Coba mulailah menjadi konsumen cerdas dengan membeli barang sesuai jumlah kebutuhan dan mengurangi bungkusan atau kantong plastik saat berbelanja. Penggunaan kantong belanja dari kain sangat membantu mengurangi limbah plastik. Kita bisa membiasakan diri untuk membawa kantong belanja sendiri saat pergi ke pasar atau supermarket. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Meskipun pada akhirnya kita masih menghasilkan sampah, kita bisa membantu mengurangi dan mengelola sampah dengan memisahkan limbah organik dan anorganik. Setelah menerapkan beberapa tips tadi untuk mengurangi sampah, apa sih manfaat yang bisa diperoleh? Karena tujuan utama zero waste adalah mengeliminasi sampah, tentunya manfaat utama yang paling dirasakan adalah produksi sampah menjadi berkurang, sehingga bisa menjaga lingkungan sekitar dari tumpukan sampah yang bisa berdampak besar bagi lingkungan itu sendiri dan diri kita. Manfaat lainnya mendorong gaya hidup sehat dan hemat. Dengan menerapkan zero waste lifestyle atau zero waste living, kita mungkin akan lebih memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Misalnya, kita akan menghindari untuk membeli makanan di luar karena akan menambah konsumsi plastik dan beralih untuk memasak sendiri. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Dengan menerapkan gaya hidup mengurangi sampah, otak kita akan diajak berpikir untuk mencari cara mendaur ulang atau menggunakan kembali barang-barang di sekitar kita.
Zero waste juga bisa menambah penghasilan. Ada banyak peluang bisnis dari berkembangnya gaya hidup zero waste. Ketertarikan orang-orang untuk menuakan barang yang ramah lingkungan dapat menjadi celah untuk kita memulai bisnis dengan menawarkan nilai eco-friendly. Itulah beberapa informasi ringan tentang zero waste living. Terapkan zero waste bisa dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri, baru kemudian mulai mengajak orang sekitar. Bersama, kita bisa berusaha mengurangi jumlah limbah. Created using Powtoon.